Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna umurana ramadana wa hassil maqasidana. Sahabat-sahabat dimanapun berada, setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita sekalian, yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa memasuki bulan Sya'ban, bulan di mana satu tangga memasuki bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, hingga kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat dimanapun berada yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, Fadlu Sa'bana ala sairis suhur kafadli ala sairil anbiya'i, bahwasanya keutamaan bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lain seperti keutamaanku terhadap para nabi. Oleh sebab itu, bulan Sya'ban bulan di mana peningkatan amal ibadah dan peningkatan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, disinilah pentingnya kita mempunyai kunci kapan untuk meningkatkan amaliah ibadah kita. Ketika bulan Rajab sudah terlewati, di mana bulan Rajab, inna fi rajaba lil istighfar, bulan Rajab itu untuk meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Sa'bana, dan di bulan Sya'ban ini islahil qulub, untuk membersihkan hati. Nanti bulan Ramadan ditanwiril qulub, untuk memberikan cahaya pada hati. Bulan Rajab untuk meminta ampunan kepada Allah. Bulan Sya'ban membersihkan hati kita. Bulan suci Ramadan supaya hati kita bercahaya. Oleh sebab itu, para guru-guru kita mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, semoga Engkau memberikan keberkahan kepada kami sekalian di bulan Rajab.
wa Sa'bana, dan di bulan Sa'ban. Wa balighna umurana Ramadana. Ya Allah, semoga Engkau menyampaikan umur kami sekalian, usia kami sekalian sampai bulan Ramadan. Wa hasil maqasidana, dan semoga apa yang menjadi harapan, tujuan, cita-cita kami sekalian ditercapaikan, dihasilkan. Sahabat sekalian yang berbahagia, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu penuh dengan kasih sayang kepada hambanya. Ketika keistimewaan bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan bulan suci Ramadan, Allah berikan melalui pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para aulia, para ulama, dan guru-guru kita sekalian. Maka kita harus bisa memanfaatkan momen-momen tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam surat As-Surah ayat 19, Allahu latifum biibadih. Allah itu sangat lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuku mayyasha'u. Allah akan memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kelembutannya Allah tanpa pilih. Siapapun Allah berikan, baik rizki, karunia, dan hidayah. Yarzuku mayyasha'u. Di sini adalah Allah memberikan rizki. Rizki bisa berupa nikmat yang lain, bisa berupa hidayah, bisa berupa kelebihan materi, bisa berupa ilmu, bisa berupa kesehatan, dan hal-hal yang sangat positif bagi kita sekalian selaku manusia. Allahu latifum biibadih. Bahkan di dalam sebuah keterangan, Nabi Muhammad telah mengatakan Allah itu sangat senang sekali min sawitin mudnibin taba, suara orang yang berdosa, yang bertaubat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Rajab, Sa'ban, dan puncak di bulan Ramadan. Allah senang. Inilah kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Apalagi hamba-hambanya yang taat dan patuh atas perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kelembutan Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Yarzuku mayyasha'u wa huwal qawiyul aziz. Dialah Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Tiada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah, dan tiada yang bisa mengalahkan keesaan Allah, kemegahan Allah, kudrat dan iradat Allah Al-Aziz yang maha perkasa dalam segala hal. Jadi kalau Allah sudah berkehendak kepada seseorang, maka orang tersebut mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, berbanyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah dengan cara berzikir kepada Allah, dengan cara taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu latifum biibadihi yarzuku mayyasha'u wa huwal qawiyul aziz. Sahabat-sahabat dimanapun berada, di dalam ayat selanjutnya, ayat ke-20, Allah menjelaskan, Man kana yuridu harsal akhirat yajid lahu fi harsi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, najid lahu fi harsi, Allah tambah pahala kebaikan untuk kehidupan akhiratnya. Di sini disebutkan hars adalah tanaman-tanaman, karena pada hakikatnya ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam untuk kehidupan akhirat. Apabila kita menanam kebaikan, buahnya akan kebaikan.
Apabila kita menanam hal-hal yang tidak baik, tidak benar, buruk, maka hasilnya tidak jauh dari apa yang kita tanam. Oleh sebab itu, menanamlah kebajikan. Ketika Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang serupa. Itu di dalam bulan-bulan biasa. Ketika di bulan Rajab, pahalanya bukan 10 lagi sahabat sekalian, menjadi 70 sabaina, menjadi 70. Naik kepada bulan Sa'ban sekarang ini menjadi sab'amiatin, menjadi 700 kebaikannya. Sab'amiatin. Ketika nanti naik ke bulan Ramadan, bukan lagi 700 kebaikan yang kita lakukan dalam satu kebaikan, tetapi menjadi alfin, menjadi 1000. Subhanallah. Inilah saya katakan di awal, kita harus mengerti kunci, situasi dan kondisi, memanfaatkan momen di mana Allah membuka kebaikan rahmat kepada kita sekalian. Disinilah pada ayat 19 tadi dikatakan Allahu latifum biibadih. Jangankan yang taat, jangankan yang patuh, yang rajin beribadah, orang yang berdosa dan bertaubat, Allah senang. Orang yang berdosa lalu bertobat dan tidak melaksanakan dosanya kembali, Allah senang. Apalagi orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, itu tentu saja yang mendapatkan kelembutan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, tadi katakan bahwa ad-dunya majru'atul akhirah. Bagaimana kita menanam di dunia ini? Kalau kita menanam kebaikan, buahnya akan kebaikan. Kalau kita menanam kejahatan, buahnya pun akan tidak baik kepada kita. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia, nu'tihi minha, maka kami beri apa yang ia inginkan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi tidak baginya di akhirat kelak ia mendapatkan buah dari amal ibadahnya. Karena baginda Nabi Muhammad SAW telah mengatakan innamal a'malu binniyat. Pastinya segala sesuatu itu sah atau tidaknya karena niat. Kalau niatnya hanya untuk dunia saja, nu'tihi minha, Allah berikan, tetapi untuk di dunianya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat kelak ia tidak akan mendapatkan bagian. Pekerjaan amal ibadah itu tergantung nih. Oleh sebab itu niatnya kita harus karena Allah. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Harus karena Allah. Oleh sebab itu banyak doa sapu jagat yang selalu diajarkan oleh guru-guru kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu jangan sampai ketinggalan doa itu. Seperti simple, seperti sederhana, tetapi maknanya luar biasa. Dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Sahabat-sahabat sekalian, tentu saja banyak sekali faidah, fadilah, keutamaan-keutamaan di bulan Sa'ban ini yang tidak mungkin saya utarakan dalam waktu yang singkat ini. Intinya pada kesempatan ini, mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Sa'ban ini satu tangga akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan wabaligna umurona Ramadana, Allah sampaikan usia kita sampai di bulan suci Ramadan. Subhanallah walhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Mungkin itu adalah kebodohan dan kehilapan dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.